Ya, baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, ini kembali lagi kita di kelas Latsar di pertemuan kedua. Nah, jika kemarin baru pengantar dan ini juga kita sudah mulai nih memasuki di bagian apa namanya awalan dari tahap Latsar, yaitu salah satunya dengan menggunakan MOOC dari LAN, yaitu Swajar ASN Pintar seperti itu. Nah, ini Pak Bas tadi sudah memberikan nih, membagikan cara dan juga apa namanya tips eh, menggunakan aplikasi langsung saja monggo Pak Bas bisa dibuka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya peserta Latsar, kelas Latsar yang saya banggakan. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita khusus ya membahas tentang MOOC. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, MOOC adalah sistem belajar mandiri ya, di mana teman-teman nanti masuk dalam aplikasinya di Swajar strip asnpintar.lan.go.id. Nah, di dalamnya nanti teman-teman login, setelah login menggunakan NIP, passwordnya NIK. Nah, dulu saya pernah sharing itu ya, aplikasi Swajar untuk aplikasi cek NIP. Sebenarnya itu aplikasi untuk teman-teman mengikuti Latsar MOOC. Nah, dari situ kan teman-teman bisa tahu sendiri ya, oh, NIP saya itu ternyata ini toh gitu. Nah, itu salah satunya juga pakai aplikasi cek NIP. Nah, eh, ketika login ini tentunya ada yang berhasil dan ada yang tidak. Nah, bagi teman-teman yang belum berhasil login, padahal NIP-nya sudah benar, nick-nya sudah benar, kok masih belum bisa login. Nah, silakan teman-teman sharing di sini siapa aja yang bisa nggak bisa login, karena ini penting ya teman-teman ya. Ketika nanti teman-teman sudah latsar, nah ini kan BKP SDM-nya juga sudah sibuk. Nanti teman-teman juga temannya teman-teman ini sudah pada sibuk semua. Nah, untuk itu kita florkan di sini siapa aja yang nggak bisa login MOC. Nah, bagi yang nggak bisa login MOC, nanti teman-teman langsung klik bit.ly/helpdesk MOOC. Saya ketikkan ya. Nah, nanti di situ teman-teman nanti mengisi beberapa form ya. Ini saya sharekan seperti ini ya. Bit.ly saya besarkan dulu. Nah, ini helpdesk MOOC Swajar Latsar CPNS. Nanti teman-teman kalau nggak bisa, diklik nama, NIP, email aktif, kemudian instansi. Kendala yang dihadapi apa? Tidak bisa login atau tidak bisa mengakses seperti ini. Nah, pastikan ini diisi. Kemudian nanti berikutnya teman-teman diuraikan kendalanya yang dihadapi seperti apa. Biasanya ini nanti membutuhkan waktu ya, teman-teman nggak bisa langsung berhasil. Ini nanti kalau misalkan ditunggu sehari nggak bisa, teman-teman komplain lagi di aplikasi ini. Biasanya ada yang sampai 1 minggu baru bisa. Makanya teman-teman mumpung sekarang masuk dalam kelas Latsar, teman-teman segera identifikasi apakah sudah masuk dalam aplikasi Swajar ASN Pintar atau belum. Seperti itu. Kalau misalkan belum, nah ini kan bisa segera ditangani ya oleh helpdesk-nya MOC di LAN RI. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kapan sih Latsar saya? Apakah di tahun ini atau mungkin di tahun depan? Nah, untuk mengetahui Latsar ini, jadi perlu teman-teman ketahui ya, jadi pelaksanaan Latsar ini yang menyelenggarakan adalah lembaga terakreditasi ya, lembaga diklat terakreditasi. Jadi untuk BKP SDM itu tidak menyelenggarakan Latsar. Yang menyelenggarakan Latsar adalah lembaga diklat terakreditasi. Nah, biasanya lembaga diklat di Pemda itu ada ya, lembaga diklat di Pemda itu biasanya ada, tetapi akreditasinya ya kalau misalkan kampus itu akreditasinya masih C lah. Untuk menyelenggarkan Latsar biasanya akreditasi minimal A dan B seperti itu. Nah, oleh karena
akreditasinya masih C atau mungkin belum punya lembaga diklat sendiri di Pemda, maka di Pemda ini mengirimkan latsarnya ke BPSDM, BPSDM di tingkat provinsi ya, di tingkat provinsi. Kalau misalkan Jawa Tengah ya BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kalau misalkan di Jawa Barat ini BKPSDM Provinsi Jawa Barat seperti itu. Jadi kita sesuaikan aja di provinsinya. Nah, biasanya yang Pemda ini jauh-jauh hari ketika teman-teman itu seleksi, ketika teman-teman masih SKB itu dari bidang diklatnya sudah ini ya, sudah memesan dulu kursinya. Nah, karena BPSDM yang lembaga diklat itu juga dalam 1 tahun biasanya ada kapasitasnya ya, ada kapasitasnya biasanya cuma 100 angkatan atau 120 angkatan dalam 1 tahun. Nah, oleh karena itu biasanya ada Pemda yang sampai ke luar provinsi untuk sekedar ikut pelatihan latsar. Kemudian ada juga yang diundur sampai tahun depan. Itu karena apa? Karena salah satunya adalah antrian masuk di lembaga diklatnya ya. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan kaget ya. Oh, latsar saya kok tahun depan baru dikirimkan ke lembaga diklatnya. Yaitu karena salah satunya lembaga diklatnya kapasitasnya terbatas. Ada 100 sampai 120 lah angkatan dalam 1 tahun. Satu angkatannya ini sekitar 40 orang. Jadi satu kelas atau satu angkatan itu hanya menampung 40 orang. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan di teman-teman di Pemdanya ini ada 300, berarti itu sudah berapa angkatan? Kalau misalkan katakanlah 200 aja ya, itu sudah ada 5 angkatan. Nah, kalau misalkan di BPSDMT atau lembaga diklat itu hanya sanggup menampung 100 sampai 120 angkatan, berarti ada berapa Pemda yang ditangani seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik. Ini tergantung Pemdanya ini gercep atau enggak untuk memesan, untuk membooking di lembaga diklat di tahun sebelumnya. Jadi ini perencanaan di tahun sebelumnya ya, enggak sekarang begitu teman-teman masuk baru di, BPSDM, BKPSDM-nya atau BKT-nya baru mendaftarkan itu enggak. Itu sebenarnya buah hasil kerja perencanaan di tahun sebelumnya. Seperti itu. Kemudian nanti setelah didaftarkan di sana, sudah terjadwal, nanti dari BPSDM atau lembaga diklat itu ngirimi ke Pemdanya masing-masing. Oh, ini sudah ada jadwal untuk latsar masuk. Nah, nanti dari situ teman-teman nanti akan dipanggil, akan dikirimkan ke lembaga diklatnya. Nah, sebelum dikirim ke lembaga diklat, itu juga ada sosialisasi peserta latsar. Jadi, kalau misalkan belum ada sosialisasi, berarti teman-teman belum dikirim untuk mengikuti latsar ya. Jadi, ancer-ancernya itu, tandanya itu. Jadi, kalau misalkan belum ada sosialisasi, berarti belum ada latsar dalam waktu dekat. Seperti itu. Nah, di dalam sosialisasi itu, nanti teman-teman diminta untuk mengumpulkan SKCPNS, kemudian SKSPMT, kemudian surat kesediaan mengikuti latsar, kemudian surat ini ya Pak, surat keterangan sehat, berbadan sehat ya untuk mengikuti latsar seperti itu. Kemudian ada biodata. Nah, itu salah satu syarat untuk mengikuti latsar. Nah, ketika teman-teman sudah diminta berkas-berkas administrasi itu, nah, dalam waktu dekat tinggal menunggu aja waktunya teman-teman akan mengikuti latsar. Nah, setelah mengikuti latsar, ada surat pemanggilan. Nah, nanti teman-teman baru mencoba aplikasi MOOC-nya. Jadi di sini teman-teman jangan ini ya, jangan ngeklik-ngeklik selain my profile ya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman baru boleh untuk membuka MOOC-nya
mendownload, kemudian menonton videonya, kemudian mengikuti evaluasi akademik, itu nanti menunggu aba-aba dari instansinya ya. Jadi teman-teman jangan mendahului dulu, karena ada beberapa instansi yang akan men-track, meminta teman-teman melaporkan setiap hari progresnya seperti apa. Nah, tahap dalam MOOC itu standarnya, kalau misalkan teman-teman meluangkan waktu 2 jam sehari, ini dihabiskan dalam waktu 16 hari kerja. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bertahap dulu. Nanti ketika MOOC itu jangan langsung gebiak 2 hari, 3 hari selesai, tetapi dibuat wajar. Diselesaikan dalam waktu 16 hari. Nanti di hari terakhir teman-teman mengikuti evaluasi akademiknya. Nah, untuk buku petunjuknya sudah saya share ya, cara menggunakan aplikasi MOOC-nya. Kemudian silahkan teman-teman praktek sendiri. Bila untuk login, jika ada masalah, silahkan disampaikan di kolom chat. Seperti apa problemnya. Kemudian teman-teman, nanti itu juga saya akan bagikan contoh soal evaluasi akademik di MOOC. Nah, jadi silakan teman-teman pelajari. Barangkali ada yang keluar, mungkin juga ada yang nggak keluar. Ya sama seperti kayak SKB ya. Jadi bank soal di MOOC itu banyak ya teman-teman. Dan kebanyakan soalnya penalaran. Itu kalau misalkan pakai taksonomi Bloom, itu masuk dalam kelas 3 atau kelas 4 ya. Nanti kalau yang dalam tahap pertama itu kan cuma sekedar menghafal, kemudian memahami, kemudian yang ini menganalisis. Nah, ini tahapnya kayaknya menganalisis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan nanti dibaca modul-modulnya. Oh ya, untuk modul itu sudah ada di aplikasi Teachmin-nya di agenda 1, 2, 3, dan 4, silakan download PDF-nya ya di aplikasi Teachmin. Setelah di-download, teman-teman pelajari. Pelajari, kemudian dicoba untuk melakukan evaluasi akademik di aplikasi Teachmin-nya. Itu untuk uji coba dulu. Nah, kiranya sudah bisa, teman-teman nanti dapat jadwal untuk mengikuti Latsar, kemudian ada MOOC, teman-teman sudah lancar ya karena sudah membaca modul-modulnya, tinggal mengikuti MOOC, mengikuti evaluasi akademik aja. Kemudian MOOC ini bobotnya dari total Latsar itu hanya 10%. Ingat ya, hanya 10%. Jadi ketika teman-teman nih mencoba evaluasi akademik, ini nilainya sudah 80 poin. Ya sudah, nggak usah mengikuti percobaan yang kedua, percobaan yang ketiga itu nggak perlu. Cukup sekali aja kalau misalkan sudah nilainya 80. Karena 80 itu sudah lulus ya. Kalau misalkan 70 itu memang sudah lulus, tapi nilainya pas-pasan. Alangkah lebih baiknya 80 minimal. Seperti itu. Nanti kalau sudah 80, nggak usah dicoba lagi, karena bobotnya cuma 10%, jadi nggak begitu ngaruh dengan nilai kelulusan teman-teman secara total ya. Seperti itu. Mungkin itu sedikit wejangan dari saya terkait aplikasi MOOC. Silakan teman-teman bertanya terkait kapan pelaksanaan Latsar dan bagaimana mengikuti MOOC seperti itu. Oh iya, ada tambahan lagi ya. Pada saat teman-teman mengikuti MOOC itu belum dibebas tugaskan. Artinya teman-teman ini masih bekerja seperti biasa, nanti dibagi waktu nih. Ketika siang hari misalkan teman-teman nanti membaca modul atau misalkan mendownload modul atau misalkan menonton videonya seperti itu. Nah, itu strateginya ya untuk membagi waktu. Nanti kalau misalkan sudah distance learning di pertemuan berikutnya, teman-teman itu sudah dibebas tugaskan, jadi lebih enak. Teman-teman tidak perlu masuk kerja, tinggal nonton di Zoom meeting seperti ini, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan untuk pengantarnya. Silakan saya kembalikan ke Mas Arief. Iya, baik. Terima kasih Pak Bas. Jadi teman-teman ya, ini sudah
bisa yang ingin bertanya langsung untuk raise hand bisa, dan juga lewat kolom chat juga bisa. Nah, jadi sebelum ke situ ingin bertanya sih Pak, untuk memantik saja ini. Kira-kira nanti sebenarnya ada pembekalannya lagi tidak sih Pak sebelum kita memulai MOC tersebut? Oke, itu sudah pembekalannya itu di sosialisasi peserta latsar. Seperti itu. Di sosialisasi peserta latsar nanti ada. Sebentar, saya ada Bitut. Teman-teman bisa masuk di ini ya, bit.ly Latsar Porejo. Coba saya ini. Ini punya saya. Jadi ini contoh sosialisasi peserta Latsar ya. Ini saya berikan galerinya. Ini kelompok 1 seperti apa? Mungkin agak lama ya. Ini foto-fotonya. Bisa nanti teman-teman lihat sendiri di bit.ly/sosialisasi Latsar Porejo ya. Ini saya kasih linknya di sini. Itu di situ juga ada materi-materinya, sosialisasinya. Sebentar. Ini saya masuk ke chat. Saya kirim di kolom chat ya. Nah, silakan nanti teman-teman bisa melihat. Ini agak lama sih. Seperti ini ya sosialisasinya. Nanti ada kepala BKPSDM-nya, kemudian ada ini apa? Ada dari lembaga diklat biasanya juga ada, atau eh, kepala bidang pengembangan SDM-nya. Nanti teman-teman akan dikasih tahu nih eh, terkait hal-hal teknisnya seperti apa, pakaiannya seperti apa, putih hitam pada saat distance learning, pada saat Zoom. Kemudian nanti teman-teman juga dikasih tahu administrasinya seperti apa, berkasnya apa, misalkan SKCPNS dilegalisir, SK SPMT dilegalisir, kemudian nanti ada biodatanya ditandatangani, surat eh, pernyataan mentor, kemudian ada surat kesediaan mengikuti latsar, kemudian bagi yang hamil ini ada surat persetujuan dari suami untuk mengikuti latsar, kemudian ada ini apa surat bantuan dari surat bantuan dari pulsa ya, bantuan pulsa dari lembaga diklatnya ini biasanya antara 100 ribuan ya. Ada yang 150, ada yang 100 ribu untuk mengikuti latsar seperti itu. Nah, itu hal-hal teknisnya akan dibahas di sini. Terkait apa sih mentor? Nah, mentor itu kan atasan langsung teman-teman ya, yang bisa membimbing teman-teman yang mempunyai pengalaman senior teman-teman itu nanti itu yang disebut adalah mentor. Nah, bagaimana cara mencarinya juga nanti dikasih tahu dalam sosialisasi latsarnya seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi sebenarnya ya Pak, di kelas ini tuh nggak ada ruginya ya, karena kita lebih dahulu mengetahui seluk-beluk MOOC seperti itu ya Pak. Ya, benar. Salah satunya juga bahan-bahan ini ya, Ya, bahan-bahan MOOC seperti apa, modulnya seperti apa, termasuk contoh betul. soalnya, latihannya, kemudian nanti di distance learning kita juga kasih tahu nih bagaimana tugas-tugasnya itu apa aja sih. Jadi teman-teman minimal sudah siap nih, meskipun itu tugas kelompok ya, tetapi minimal teman-teman nanti sudah tahu arahnya kemana. Kemudian kalau misalkan bikin video itu gimana. Kemudian cara mencari judul itu gimana. Seperti itulah nanti kita banyak belajar di sini. Ya, bener Pak Bas. Jadi ketika yang lain mungkin Sabtu Minggu main sama Ayang mungkin ya. Kita ada juga nih yang rebahan di kamar aja udah dapet ilmu banyak ini pasti nanti Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ini dari Kak Ramtu ini ya, sambil rebahan aja udah dapet ilmu nih daripada main kan kita kan. Eh, Ya, selanjutnya ini buat teman-teman, jadi meskipun di kelas ini teman-teman sudah mengetahui lebih dahulu
Tapi alangkah baiknya tetap mengikuti alur seperti itu ya Pak. Alur yang diberikan Iya, ketika nanti latsar seperti itu sesuai tahapan yang diberikan mulai dari awal pembekalan. Sebelumnya memang ada pembekalan terlebih dahulu seperti itu ya Pak. iya betul. Ya, pembekalan, emosi dan selanjutnya itu ya harapannya untuk meskipun di kelas ini kita kupas tuntas, namun kembali lagi diingatkan buat teman-teman tetap mengikuti alur yang sudah akan ada seperti itu. Nah, ini sudah ada yang raise hand ya, kita buka raise hand-nya terlebih dahulu sebelum kita ke kolom chat. Ini dari Mas Aziz. Monggo Mas, udah Ya, raise hand, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. ya, makasih Mas Arif. Assalamualaikum Pak Bas. Waalaikumsalam. Ini Mas Aziz langganan. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung sih sama Pak Bas yang ingin saya tanyakan tuh. Yang pertama, apakah memungkinkan kita baru masuk kantor baru seminggu atau sebulan tiba-tiba latsar atau mungkin setahun lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah seperti yang saya disinggung sama Pak Bas itu eh, pelaksanaannya tuh apakah sambil sembari kita masuk kantor terus kemudian kita latsar online juga apa bagaimana mekanismenya tuh bagaimana Pak Bas ketika ngantor sama sekalian latsar ataupun ketika off kantor full latsar tuh bagaimana itu ya? Mm-mm. Itu. Udah itu aja? Nah itu aja dulu Pak. Oke, sebentar. Ini materi pertemuan kemarin ya sebenarnya. Ya saya kemarin enggak ikut kayaknya lewat kayaknya pertemuan Oke, pertama. biar teman-teman nggak ini ya, kita jelaskan kembali. Saya kasih tahu dulu, jadi teman-teman yang menggunakan metode blended learning, ini tahapannya ada MOOC, kemudian distance learning, kemudian ada pembelajaran klasikal, dan ada PKTBT. Nah, kita fokus di MOOC dulu. Nah, di tahap ini, teman-teman nanti belum dibebas tugaskan, artinya masih masuk kerja seperti biasa. Ini lamanya berapa hari? Ini lamanya 16 hari. Jadi selama 16 hari, teman-teman setiap hari ini 3 JP atau 2 jam. 3 JP, 3 kali 45 menit ya, atau 2 jam. Nanti selama 2 jam setiap hari, teman-teman ketika masuk kerja seperti biasa, belajar sendiri, kemudian eh, melakukan evaluasi akademik. Kalau sudah lulus, berarti nanti teman-teman dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya ini digunakan untuk sebagai syarat kelulusan Latsar CPNS. Oke, di tahap ini jadi masih masuk kerja seperti biasa ya, teman-teman ya. Kemudian tahap berikutnya adalah setelah MOC itu langsung ya, langsung teman-teman mengikuti distance learning, tahap distance learning. Nah, di tahap distance learning ini teman-teman nanti sudah masuk seperti biasa. Pakaiannya juga sudah pakaian diklat. Nah, pakaian diklat itu bajunya putih lengan panjang, ada yang pakai lengan pendek, kemudian pakai dasi, ada yang pakai yang cewek pakai dasi kupu-kupu, ada yang pakai dasi panjang, tergantung kebijakan lembaga diklatnya ya. Kemudian bagi yang cewek ini pakai jilbab, jilbabnya itu ada yang pakai jilbab putih, ada yang pakai jilbab hitam. Kemudian untuk bawahan pakai celana hitam atau rok hitam. Tetapi kalau pakai Zoom meeting biasanya ada yang pakai koloran ya, itu juga ada. Ada yang pakai sarung karena kan nggak kelihatan sampai sampai di muka dada seperti ini ya. Ini biasanya seperti itu. Nah, di tahap ini teman-teman tidak masuk kerja. Teman-teman tidak masuk kerja, jadi fokus di situ. Pastikan teman-teman ini koneksi internetnya bagus. Kalau misalkan koneksinya jelek, seperti yang pertemuan sebelumnya, saya sarankan untuk membeli modem. Atau jika tidak membeli modem, jika ada teman-teman ya, ada teman yang satu angkatan yang punya langganan Speedy. Nah, lebih baik teman-teman gabung aja di situ. Nah, nanti teman-teman bisa iuran untuk beli snack, beli minum. Nah, di situ bisa rame-rame, itu jauh lebih enak ya. Jauh lebih enak seperti itu. Jadi teman-teman bisa kumpul bersama teman-teman. Nah, kemudian nanti lamanya adalah
20 hari. Ada yang 21, ada yang 20 hari. Seperti itu. Nah, di akhir pembelajaran di tahap distance learning, teman-teman ini ada seminar rancangan aktualisasi. Jadi nanti teman-teman di akhir distance learning itu ada seminar rancangan aktualisasi. Nah, biasanya di tahap ketiga ini teman-teman sudah diminta untuk sudah diminta untuk membuat rancangan aktualisasinya. Teman-teman harus mencari 5 isu yang ada di unit kerjanya, kemudian dianalisis, baru nanti teman-teman di minggu keempat sudah harus bisa jadi rancangan aktualisasinya plus PowerPoint-nya untuk paparan. Seperti itu. Nah, nanti di minggu ketiga itu sudah sibuk-sibuknya ini. Sudah sibuk-sibuknya teman-teman konsultasi dengan mentornya atau dengan atasan langsungnya. Seperti itu. Dan juga konsultasi dengan coach-nya atau pembimbingnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan di 20 hari teman-teman sudah selesai. Nah, ini nanti sudah seminar, sudah selesai. Nanti tahap berikutnya adalah aktualisasi. Aktualisasi itu nanti teman-teman bekerja seperti biasa. Sembari nanti mengimplementasikan aktualisasinya teman-teman. Misalkan bagi teman-teman yang membuat program nih, membuat program absensi online misalkan. Nah, itu nanti selama 30 hari teman-teman membuat programnya tersebut dan konsultasi dengan mentornya, konsultasi dengan coach-nya, kemudian membuat laporan aktualisasinya. Nah, ini waktunya selama 30 hari ya. Jadi pastikan manfaatkan betul-betul 30 hari selesai. Nah, berarti pada tahap aktualisasi teman-teman masih masuk kerja seperti biasa, pakaiannya juga menyesuaikan. Setelah itu nanti setelah 30 hari selesai, teman-teman masuk ke pembelajaran klasikal. Nah, di klasikal ini nanti teman-teman dikirim ke lembaga diklatnya. Jadi kalau misalkan teman-teman menginduknya ke provinsi ya, teman-teman pergi ke lembaga diklat di provinsi, seperti itu. Kalau di Jateng itu di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, nanti di situ teman-teman masuk. Biasanya sebelum masuk teman-teman harus rapid test dulu ya, pastikan rapid testnya hasilnya negatif. Seperti itu. Nanti setelah rapid test sudah dipersilakan masuk, teman-teman nanti mengikuti pembelajaran selama 6 hari. Nah, di 6 hari itu nanti teman-teman pakaiannya sudah pakaian diklat ya. Nanti juga teman-teman dapat pakaian seragam olahraga. Biasanya seragamnya untuk guling-guling. Pagi hari teman-teman senam, lari-lari, pakai pakaian itu. Pakai pakaian itu, tapi nggak dapat sepatu ya, cuma seragamnya aja ya. Topi, tas, itu juga dapat. Kemudian nanti di hari ke-6, teman-teman seminar laporan aktualisasi. Nah, kalau laporan aktualisasi sudah lulus, teman-teman sudah dinyatakan lulus Latsar CPNS. Seperti itu. Nanti ada juga tahap PKTBT. PKTBT itu biasanya di tahap aktualisasi. Biasanya nanti dari BKPSDM-nya akan ada diklat selama 2 hari biasanya, 2-3 hari. Membahas tentang masalah ini ya, masalah kearsipan, kemudian bagi teman-teman fungsional nanti diajarin seputar angka kredit seperti itu. Nah, mungkin jawabannya sudah terlalu lengkap ya, Mas Asis ya. Oke, siap Pak Bas, sangat sudah lengkap. Kemudian pertanyaan itu, kedua, oke ya. Apakah baru 1 minggu Latsar? Ya bisa jadi Mas. Jadi ada ini Mbak Velia ya yang di Magetan itu masuk 1 April 2022 kemarin itu sudah MOOC. Sudah MOOC minggu depan itu sudah distance learning. Itu karena apa? Karena yang ngurusi Latsar sama yang ngurusi SKCPNS itu sudah beda bagian, sudah beda bidang. Jadi teman-teman jangan kaget. Ketika teman-teman tahap seleksi itu sebenarnya
bidang pengembangan SDM itu sudah pesan tempat di lembaga diklatnya. Siapa aja yang lulus seleksi CPNS dikirim ini datanya ke sana. Jadi tinggal dipanggil ketika teman-teman sudah masuk kerja, sudah siap ini langsung lancar karena dapat gilirannya lebih awal. Seperti itu. Iya, buat teman-teman yang mau resen dipersilahkan sambil menunggu yang resen kita coba bacakan yang ada di kolom chat ini Pak. Sebagian ini banyak ini Pak yang sudah coba tapi belum bisa login ini Pak. Ini bagaimana Pak? Ini ada yang bilang juga username atau password Anda salah keterangannya. Seperti itu. Coba yang nggak bisa tolong di screenshot, dikirim ke sini ya. Dikirim ke kolom chat ini, di kolom chat Zoom meeting. Jadi nanti kita akan bahas problemnya seperti apa. Seperti itu ya. Berikutnya Mas Arif. Iya Pak, ini berikutnya dari Kak Fariha Pak. Saya sudah berhasil login. Nah ini tepuk tangan dulu Alhamdulillah. ini mungkin nih. Ya. Selanjutnya ini minggu yang lalu NIP udah bisa dicek di talent pool. Tapi sekarang dicek lagi, tapi NIP tidak ditemukan. Tidak ditemukan atau error. Karena kan ketika mau ngecek lagi itu harus clear cache ya. Harus di Ctrl Shift Del. Ctrl Alt Shift Del. Itu harus dihapus dulu datanya yang di talent pool baru masuk. Karena hanya diizinkan untuk satu kali cek. Seperti itu. Memang agak repot, tapi ya itu memang strateginya BKN biar websitenya nggak overload. Seperti itu. Tetapi tadi pagi saya cek di talent pool itu masih bisa kok. Jadi masih bisa. Saya yakin masih ada. Seperti itu ya. Selanjutnya Pak ini ada Mbak Yulia ini Pak. Saya belum dapat SK ini. Gimana ini Pak? Beda bidang ya. TMT-nya kapan? 1 Maret? Kalau TMT-nya 1 Maret atau 1 April, ya ditunggu aja ya. Karena memang di daerah ya teman-teman ya, kalau mau tahu ya, itu masalah yang dihadapi teman-teman itu belum ada apa-apanya. Di daerah itu ya untuk TPP, untuk Tamsil, untuk TKD itu banyak daerah yang belum terima ya teman-teman. Artinya apa? Artinya kalau belum terima ada administrasi yang belum beres di dalam pemerintahannya yang harus dilaporkan ke PAN RB. Jadi PAN RB nanti kirim ke datanya ke Menkyu. Kalau misalkan data yang dibutuhkan sudah sesuai, itu baru Pemda itu baru diizinkan untuk mencairkan anggarannya. Jadi bukan berarti Pemda itu nggak punya uang. Sebenarnya sudah dianggarkan kok. Gaji teman-teman itu sudah dianggarkan. Jadi ketika teman-teman di Pemda itu membuka formasi, itu di tahun depan ya, itu sudah ada anggarannya teman-teman ya. Cuma kenapa belum cair, itu karena ada ketentuannya dari PAN RB. Jadi ada beberapa ketentuan. Misalkan, nih ya salah satu poinnya itu harus proses reformasi birokrasi di Pemdanya itu sudah tertata, termasuk kayak penyetaraan jabatan eselon 4 itu juga harus ada. Beberapa eselon 4 kan sudah dihilangkan ya menjadi jabatan fungsional dan harus segera dilantik. Nah itu beberapa daerah juga belum melaksanakan. Nah kalau belum melaksanakan berarti TPP-nya belum bisa cair. Buru-buru gaji ya, TPP yang sudah pegawai yang sudah belasan tahun juga belum cair kok itu. Apalagi yang ngurusi CPNS ya, mohon maaf ya, biasanya ada yang seperti itu. Jadi ya bersabar aja lah. Yang penting kan teman-teman nanti ya juga insya Allah lancar lah. Setelah Lebaran insya Allah sudah bisa dicairkan seperti itu. Termasuk THR mungkin ya Pak, bisa cair ya Pak. Nah, nanti kamu pulangnya naik itu aja truk sembako. Kalau misalkan Susah ya merantau. Nah ya itu dari Madura naik truk sembako, nanti kan ke Jakarta itu kan biasanya enggak ini ya,
nggak dibatasi itu, truk sembako itu kan masih boleh melintas. Nanti bisa ikut. Jadi ya itu dilema ya. Jadi idealnya ya kalau misalkan dapat THR gaji ke-14 itu gaji utamanya itu harusnya sudah cair dulu. Seperti itu. Kalau misalkan belum cair, nah ini yang jadi dilema. Kita menunggu keputusan dari PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Dan sebelumnya nanti ada peraturan pemerintah ya tentang THR. Apakah persyaratan keluarnya itu kan diatur dalam itu ya. Iya, kembali lagi Pak kita ke MOC lagi saja ini. Dari ini Kak Kurnia ini dulu sempat nyatat NIP di talent pool, namun digunakan ke MOC gagal login. Nah ini mungkin Nah, sama ya tadi ya. MOC gagal login itu juga seperti tadi ya, saya jelaskan, ada yang berhasil, ada yang enggak. Memang tertulisnya mungkin ini apa server overload, tetapi kan itu pinter-pinternya programmer aja biar nanti teman-teman mencoba di kesempatan berikutnya seperti itu. Yang jelas itu bukan overload kok. Mungkin ketika server LAN itu narik data dari BKN itu ada yang gagal, ada yang korup ya. Nah, yang korup-korup seperti itu nanti difixkan ketika teman-teman kirim data ke lapor ke bit.ly/helpdesk-mooc. Nanti dari situ adminnya akan mengecek secara manual seperti itu dan membetulkan untuk data loginnya. Berikutnya. Ya selanjutnya dari Mas Taufan Kalis ini Pak. Kalau kita mulai duluan, ada efeknya nggak ini Pak? Nah, ini tadi, tapi instansi saya sudah memberikan info MOOC, namun katanya dilihat-lihat saja dulu. Oke, Terus yang nah itu. kedua distance learning boleh pulang kampung tidak Pak? Apakah berpengaruh terhadap kantor seperti itu? Oke, saya jelaskan ya. Jadi untuk MOOC, teman-teman nanti sekedar untuk login dulu. Pastikan sudah bisa login. Nah, kalau misalkan mau ini ya, untuk download sebaiknya jangan dulu, nonton juga jangan dulu. Itu sebenarnya diselesaikan dalam waktu 12 jam selesai. Ini yang membuat lama kan sebenarnya teman-teman belajar modulnya. Nah, modulnya ini kan sudah saya upload di Teachmin kan. Jadi teman-teman belajar aja modulnya menurut saya. Seperti itu. Jadi pastikan teman-teman memahami dan belajar latihan soal MOC-nya nanti. Nanti akan saya share latihan soalnya. Silakan teman-teman belajar dulu dan latihan soal MOC. Oh juga sama aja kan. Nanti kalau sudah dapat aba-aba, teman-teman selesaikan dalam waktu 4 hari lah selesai. Selesai itu. Kemudian distance learning, ini sebaiknya kalau misalkan mau pulang kampung, nah ini sebaiknya gini ya. Untuk yang pertama biasanya ada ini ya, apa upacara pembukaan. Nah, takutnya nanti upacara pembukaan teman-teman diminta untuk perwakilan di BKPSDM-nya, ini repot. Seperti itu. Kemudian nanti kalau misalkan sudah upacara pembukaan, silakan kalau misalkan mau pulang kampung. Nah, pulang kampungnya kemana? Jaraknya luar pulau, luar provinsi, atau sekedar luar kota. Kalau misalkan luar kota sih Luar nggak negeri Pak. masalah. Ya. Ini kalau repot nih, kalau misalkan teman-teman pulangnya ditempuh dalam waktu lebih dari 8 jam ya. Ini repotnya di situ. Kemudian kalau misalkan mau pulang kampung setelah pembukaan. Nah, setelah pembukaan nanti minggu kedua harus sudah kembali lagi. Karena apa? Minggu kedua itu sudah full. Memang kelihatannya cuma Zoom meeting, tetapi nanti ketika distance learning, teman-teman dibagi ini dalam satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok 10 orang. Nah, nanti 10 orang ini nanti dapat tugas. Nah, tugasnya apa? Misal, tugas membuat membuat latihan upacara, video latihan upacara. Lah, misalkan satu kelompok latihan upacara kan bagi tugas, ada yang berperan menjadi petugas upacaranya, membawa benderanya, ada yang nyuting, ada yang edit. Nah, kalau misalkan teman-teman di luar kota sana pasti ya dibully lah sama
anggota kelompok lainnya, itu kenapa tuh apa si Arif nggak ikut latihan upacara atau nggak ada andilnya sama sekali. Nah, itu kan jadi poin sendiri. Seperti itu ya. Jadi minggu kedua sudah kembali ke instansinya aja, jangan ke pulang kampung. Kalau misalnya pulang kampung, silakan di minggu pertama setelah upacara pembukaan. Itu tipsnya. Iya Pak, berarti kalau MOC tadi sebenarnya bisa 12 jam, kalau ikut kelas ini bisa 1 jam selesai mungkin kali ya Pak? Ya bisa, ya karena itu shortcut-nya itu kan. Shortcut-nya. Terus ini Pak, ada yang tanya, ini dari Kak Miftah ini, jika tadi MOOC bobotnya hanya 10%. Nah ini jangan menyepelekan 10% harusnya ya. Dalam rangkaian latsar bobot terbesar itu bab atau kegiatan apa Pak, dan apa aja rangkaiannya beserta bobot per kegiatan seperti itu. Oke, bobot yang terbesar adalah aktualisasinya. Aktualisasinya itu berapa ya? 40% atau berapa? Nanti saya berikan ininya ya. Di pertemuan berikutnya ya, karena kan ini pertemuan sebenarnya khusus MOOC saja. Nanti di pertemuan berikutnya di merancang aktualisasi saya berikan itu ada bobotnya dari masing-masing tahap kegiatan, dari MOC, distance learning, kemudian rancangan aktualisasi, terus kemudian ada aktualisasinya, ada seminar laporan aktualisasinya, kemudian ada PKTBT. Itu ada bobot-bobotnya masing-masing sendiri. Nah, nanti karena tahap aktualisasinya paling besar, maka teman-teman jangan abal-abal bikin aktualisasinya. Teman-teman harus yang the best lah, seperti itu. Bikin inovasi yang lumayan bagus dan bisa diimplementasikan di unit kerjanya. Seperti itu. Iya, benar juga Pak. Pas ini juga kebetulan ini saya kan di awal itu diminta presentasi. Nah, ini presentasinya pun juga sudah terkait inovasi ini. Nah, ini udah ditanyakan Pak Kepala Dinasnya ini, inovasi-inovasinya ini. Inovasinya apa? Ya bisa bikin tahu penyuluhan online berbasis Zoom meeting gitu. Nanti malam-malam biasanya kan petani itu kan kumpul penyuluhan itu kan malam. Nah, malam ini kamu uji coba aja bikin Zoom meeting malam-malam. Nah, itu juga tantangannya lebih berat loh untuk bikin sosialisasi malam hari karena harus ada yang mengedukasi cara mengoperasikan Zoom, kemudian perangkat-perangkatnya itu kan banyak yang belum punya ya, bagaimana cara mengumpulkan perangkatnya itu. Seperti itu juga inovasi kok. Ya baik Pak, tapi kan terkait MOC ini Pak, meskipun 10% tadi bobotnya bilang ya, tapi kan bukannya kalau kita tidak bisa lulus evaluasi akademik itu maka tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau bagaimana itu Pak? Iya nggak bisa, karena kan seperti yang saya bilang itu ada sertifikatnya nanti. Kayak teman-teman SKB lah, SKD ya, SKD kan ada sertifikatnya kan. Nah itu nanti sebagai syarat untuk lulus latsar. Jadi buat teman-teman jangan hanya memandang besaran persenan nilainya, tapi juga prosesnya seperti itu ya Pak, karena memang setiap tahap itu wajib lulus seperti itu ya Pak. Iya betul. Yang penting dijalani. Tetapi teman-teman juga jangan ini ya jangan terlalu over ya. Sepaneng. Bukan, maksudnya terlalu semangat nilainya sampai 100 atau 95 gitu. Ya cukup 80 aja. Kalau 70 kurang. Jadi ya minimal 80. Kalau 80 sudah tercapai, udah nggak usah ikut uji coba yang berikutnya. Karena kan uji cobanya bisa lebih dari 6 kali. Tapi kalau misalnya lebih dari 6 kali, bobotnya berkurang. Selanjutnya ini Pak, dari Kak Alarik ini, Zuha. Kalau latsar, apakah ada latsar ulang jika tidak lulus seperti itu Pak? Dan misal di tengah latsar terkena, naudzubillah ini ada penyakit seperti itu, apakah dikasih kompensasi ikut latsar lagi atau bagaimana? Oke, ini nanti masuknya dalam tahap distance learning ya sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Kalau MOC kan sebenarnya mau sakit kayak mau apa itu kan sebenarnya
kalau di logika ya, minta bantuan temannya untuk mengerjakan itu sebenarnya kan bisa. Seperti itu. Jadi nggak ada alasan untuk yang tahap emosi. Kemudian untuk yang distance learning gitu. Distance learning itu kan sudah online ya, pakai Zoom meeting. Mau kena COVID, mau kena penyakit apa ya, tetap ikut seperti itu. Jadi nggak masalah. Kecuali nanti kalau misalkan tahap klasikal yang 6 hari itu di lembaga diklat. Nah itu nanti kalau misal sebelum berangkat itu kan tes COVID dulu, positif atau enggak. Kalau misalkan positif, teman-teman nanti lapor ke panitianya. Lapor ke panitia, teman-teman nanti tetap ikut latsar tetapi pakai Zoom. Jadi nanti lainnya di kelas, teman-teman sendirian di Zoom, seperti itu. Nah itu di tahap klasikal seperti itu. Seperti Berarti itu. kalau klasikal Zoom sendirian nggak ada dapat subsidi kuota, Pak? Ya kan seperti tadi teman-teman sudah dapat anggaran 100.000 sampai 150.000 lah. Yaitu mau dihabiskan dalam sehari, mau diawet-awet, bikin kuota yang paling murah itu kuota Tri atau kuota smartphone atau kuota apa itu ya, yang murah-murah itu bisa. Atau pakai wifi tetangga yang gratisan juga bisa. Seperti itu. Kemudian Latsar ini dipastikan lulus ya, karena nggak ada latsar ulangan. Biasanya nanti setiap tahap itu kan harus ada evaluasinya. Kalau misalkan di tahap MOC ini 70, nah nanti dari panitia akan warning, ini sebaiknya dicoba lagi Mbak sampai nilainya 80, biasanya seperti itu. Kemudian nanti misalkan tugas kelompoknya atau tugas individu itu kurang. Nah, itu nanti dikasih tahu nih sama panitianya. Mbak, Mas, ini nilaimu itu masih kurang. Tolong ini untuk diulang. Jadi yang diulang itu tahapannya, tahap itunya yang diulang, bukan keseluruhannya ya. Nah, itu. Kemudian kalau misalkan nanti ada evaluasi akademik ketika distance learning, itu juga ada evaluasi akademik lagi. Nah itu biasanya nilainya kan ada yang kurang. Itu juga diulang teman-teman, evaluasi akademiknya, bukan latsarnya. Seperti itu. Jadi dipastikan insya Allah kalau teman-teman mengikuti, itu juga pasti lulus kok. Iya, selanjutnya ini Pak, dari Kak Wianto ini minta ide judul latsar ya. Nah, ini mungkin nanti nih ya Pak, untuk Itu ide nanti judul. aja, karena penjelasannya panjang ya teman-teman ya. Jadi judul itu bukan kayak teman-teman minta nomor. Ini nomor yang keluar apa, itu enggak seperti itu. Tetapi ada alurnya. Teman-teman nanti diminta untuk mengangkat 5 isu yang ada di kantornya. Misalkan di kantornya ini, belum ada ini apa sistem penyimpangan digital. Jadi masih manual nih, masih colok flash disk. Nah, teman-teman bikin inovasi Google Drive seperti itu. Itu kan simple tapi mudah. Seperti itu. Tergantung nanti Ya. di kantornya seperti apa, seperti itu. Bukan sekedar wah saya operator Siak berarti harus ke Siak, itu juga enggak seperti itu. Siak bisa mengurusi misalkan bikin digital juga bisa, penyimpanan digital terkait dokumen-dokumen kependudukan ya, itu juga bisa seperti itu. Berikutnya ini Mbak Iya Pak Citra Bas, ya. ini ya sudah ada share share screenshotnya ini Pak. Ya nih Mau mau dicek dulu. oke seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh. Username dan password Anda salah. Biasanya ini terkait kayak narik datanya dari BKN itu kurang pas. Jadi nanti Mbak Citra diketik ya, ini sudah di screenshot, nanti dikirim ke bit.ly/helpdesk-mooc. Seperti itu. bit.ly/helpdesk-mooc. Mungkin bisa dibantukan Mas Arif. Jadi nanti setelah dikirim bit.ly/helpdesk-mooc, nanti ditunggu 2 hari ya,
dipastikan nanti dicek lagi apakah sudah bisa atau belum. Kalau belum bisa, lapor lagi ke bit.ly helpdesk MOOC seperti itu. Selanjutnya ini Pak dari Kak Edit Valerius. Nah, ini username NIK, password NIP membahas ini. Kebalik, username-nya Lanjut. NIP. User NIP ya. User NIP, password NIK. Tanpa spasi ya teman-teman ya. Tanpa spasi untuk NIP dan NIK-nya. Selanjutnya ini Pak dari Kak Rica ini. Pak Bas izin bertanya, apakah selama ini untuk Latsar ada kemungkinan untuk tidak lolos? Ini tadi sepertinya sudah dijelaskan. Terus dan yang kedua, kebijakan masing-masing daerah seperti apa sedangkan Latsar hanya dilaksanakan 1 kali? Tentunya ini kan karena Latsar itu biayanya nggak murah ya teman-teman ya. Untuk satu gundul, satu peserta itu kalau blended learning itu sekitar 4,5 juta lah. Itu untuk biayanya ya, untuk biaya diklatnya sendiri. Tentunya karena anggarannya besar, itu biasanya satu Pemda itu menganggarkan sekitar 1 M lah untuk kegiatan kayak gitu, untuk kegiatan teman-teman. Jadi nggak mungkin dari Pemda itu melepaskan teman-teman begitu aja, nilainya jelek nggak masalah, itu enggak, pasti akan teman-teman akan dicek ya, dipantau terus, dimonitoring, termasuk besok itu hari Selasa, saya juga akan memonitoring peserta Latsar di instansi saya di SMP, kemudian di badan di dinas itu juga saya akan monitoring, kemudian di rumah sakit itu saya akan pantau ketika seminarnya seperti apa, kemudian dari situ harus memastikan ya semua, nanti pesertanya juga saya tanyain kendalanya seperti apa, kemudian tugas-tugasnya gimana, apakah bisa berjalan dengan lancar atau enggak, kemudian tadi seminarnya itu yang ditanyakan apa, kemudian nilai-nilainya seperti apa, maksudnya nilai feedbacknya mentor dapatnya nilai berapa. Nah itu juga nanti akan berpengaruh pada nilai Latsar teman-teman. Kemudian biasanya yang tidak lolos itu biasanya meninggalkan tidak mengikuti Latsar, tidak mengikuti distance learning ya, Zoom meeting ya, sebanyak berapa JP itu, 6 JP atau berapa itu. Itu nanti kalau diakumulasikan ada 6 JP, itu nanti teman-teman dipastikan tidak lolos. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa nilainya di bawah standar, otomatis lah pasti ada bantuan. Ada bantuan, entah itu nanti teman-teman mengulang bukan mengulang Latsarnya ya, mengulang tahapannya apa gitu, nanti dikasih dispensasi seperti itu. Pasti nanti ada bantuannya. Tetapi kalau teman-teman nggak disiplin, kemudian nggak mengikuti pembelajaran, nggak ada kabar, misalkan nggak absen atau nggak mengikuti selama beberapa hari ya, beberapa pertemuan, nah itu nanti dipastikan tidak lulus. Selanjutnya ini Pak dari Mas Taufan Kalis nih. Pak Bas tadi terkait ada kegiatan di minggu kedua distance learning. Misal video kelompok. Nah di satker saya cuma ada 2 orang yang akan bersamaan Latsar golongan 3A. Info saya tadi di Kominfo penempatan di luar kota 5 jam perjalanan bus dari ke kota domisili. Apakah mungkin dibentuk kelompok hanya 2 orang atau nanti digabung dengan yang lain di Kelompok itu kota 10 atau di... orang. 10 orang. Jadi kelompoknya bukan kelompok di Dinas Kominfo ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Ini rahasia ya. Jadi ketika saya membuat jadwal Latsar, misalkan di tempat saya itu ada 320. 320 berarti ada sekitar 9 angkatan. Nah, ini yang banyak itu kan di rumah sakit. Di rumah sakit ada sekitar 100 lah katakanlah.
Nah, 100 itu nggak jadi satu kelompok. Pasti saya didemo sama direktur rumah sakitnya. Karena kalau misalkan dokter nih jadi satu, ya habis pelayanannya tutup. Nah, untuk mensiasati ini tentunya harus dibagi. Oh, ini dokter ada berapa nih? Ada sekitar 10. Berarti ini yang 10-10-nya pasti 10 angkatan yang beda. Pasti itu saya bedakan. Begitu juga nanti misalkan perawat itu nanti beda. Karena jangan sampai nanti pas jaga itu nggak ada perawatnya kurang misalkan. Itu kan bisa bahaya ya. Bisa mengurangi pelayanan masyarakat. Itu pasti seperti itu. Demikian juga teman-teman yang peranata komputer. Misalkan dalam satu unit kerja itu ada 2 katakanlah. Ya pasti satunya ikut ke angkatan berapa dan satunya ikut ke angkatan berapa. Mesti saya bedakan seperti itu. Tapi nggak tahu ya kebijakan di masing-masing instansi kita nggak tahu. Tetapi pada umumnya itu pasti kita bedakan seperti itu. Dan nanti teman-teman mendapatkan teman yang acak. Kalau misalkan tadi ditempatkan di Dinas Kominfo, ya pasti angkatannya beda sama teman satunya yang ada di sama-sama di Dinas Kominfo. Berarti sebenarnya Pak, di realitanya itu apakah benar-benar bisa bebas tugas seperti itu yang tadi disampaikan ketika MOOC distance learning seperti itu? Enggak, lebih menyedihkan. Bebas tugas itu ya teman-teman ya, jangan disalah artikan teman-teman bebas, bisa healing kemana, bisa piknik kemana, itu bullshit, nggak ada. Jadi ketika teman-teman distance learning nih, just pagi katakanlah ya, jadwalnya jam 8 sampai jam 10 nih. Jam 8 sampai jam 10 itu kan Zoom meeting. Nah, ketika Zoom meeting itu nggak lagi dikasih materi. Kan materinya sudah ada di MOOC, sudah dipelajari. Nah, itu langsung kasih tugas. Bagi kelompok, kasih tugas. Nih, bikin ini, langsung presentasi. Nah, itu wassalam teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ini masih, ya mohon maaf, misalkan IT-nya masih gaptek gitu. Wah, bikin presentasi gimana ya yang cepat. Karena dituntut waktu. Jam 5 atau misalkan ada yang jam 5 harus dikumpulkan. Ada yang dikasih kelonggaran waktu jam 00. Nah, nanti kalau sudah jam 00 sistemnya akan nutup. Ada yang seperti itu. Nah, selama itu kan harus ngejar, misalkan kasih tugas ya. Habis kasih tugas, nanti teman-teman kan nganalisis, misalkan tugas individu itu nganalisis ya. Nah, itu kan perlu waktu. Ya kalau misalkan teman-teman pintar itu ya itu bonus ya. Tetapi kalau misalkan belum paham, otomatis kan cari baca literatur dulu, baca-baca apa gitu. Nanti habis itu baru bisa menjawab pertanyaannya. Seperti itu. Dan nanti dibikin, ada yang mewajibkan teman-teman nanti bikin videonya berupa YouTube, ada yang cuma sekedar teks. Kalau misalnya sekedar teks, cepat. Tapi kalau misalkan diminta untuk membuat presentasi bentuk video, silakan lagi teman-teman harus bikin akun YouTube-nya dulu, kemudian rekaman dulu, edit dulu, baru dipublish. Nah, makanya ini saran juga teman-teman, ya minimal sekarang itu sudah punya channel YouTube dan IG. Nah, itulah. Teman-teman harus punya itu. Catat ya, ya minimal harus bikin dulu. Perkara isinya masih kosong, atau followernya atau subscribe-nya masih 0, nggak masalah. Yang penting bikin itu. Nah, nanti teman-teman ketika sudah bikin, kalau ada tugas, nah grup ini sebagai stimulan ya teman-teman. Nanti kita bikin aturan bersama. Kalau ada temannya, Mas tolong di like, itu oke, kita sejumlah ini ada berapa orang? Ada sekitar 117 atau berapa itu yang ini ya. Nah, nanti kita like sama-sama, subscribe sama-sama. Jadi kan kita bisa saling bantu ya. Ya baik, habis ini langsung share akun Instagram masing-masing ya Pak. Ya boleh, nanti bisa ya. Kalau ada tugas diminta untuk nanti nilainya soalnya banyak-banyakan like seperti itu. Kalau yang tahun kemarin ya banyak-banyakan like. Jadi
Oh begitu ya Pak. Gabung di grup ini ya juga sebagai booster. Like-nya bisa langsung dapat banyak, minimal 100. Oke, Bonus gitu. bonus like akun aktif di sini berarti ya Pak. Kita bisa nuyul ya. Bisa nuyul, kita bisa bantu kan, grupnya juga Berhubung banyak. ya, Grup saya nanti berhubung saya bisa. juga berhubung saya juga CPNS, nanti teman-teman bisa bantu saya juga ya. Iya Oke, berarti lanjut. ya itu tadi ya Pak, penting sekali buat soft skill. Nah ini boleh dari teman-teman mulai mencoba buat edit video, karena nanti tugasnya ada 3 macam, 3 bentuk ya Pak: podcast, terus juga narasi artikel ketik mungkin ya kalau nggak tidak salah itu di PDF, dan juga edit video seperti itu ya Pak. Nah, ini malah Mas Arief lebih jago loh dari saya, karena kemarin itu sudah saya perintahkan nih, begitu saya dapat video dari LAN, tolong dipelajari ini. Nah, ini malah lebih jago ini, tugas-tugasnya seperti apa. Nanti Tapi nanti di sini di-share tidak Pak? ya di-share nanti. Jadi pada tahap distance learning, nanti Mas Arief yang bikin PPT-nya, saya yang presentasi. Seperti itu. Oh gitu, siap. Ya, Oke. jadi teman-teman jangan khawatir ya, nanti intinya di sini tuntas semua, kupas semua, intinya bersih dah, tinggal tinggal rebahan dengerin aja sudah dapat ilmu seperti itu ya Pak. Ya ilmunya rebahan, tapi ya prakteknya nggak rebahan ya teman-teman ya. Ketika sudah lancar ya banyak banyak bekerja, Ya, banyak belajar. padat ya Pak, full Padat sekali, full. padat. Ya jadi mungkin sekarang bisa rebahan, tapi siap-siap besok punggungnya jangan jangan sambat sambat pegel-pegel ya, karena biasa rebahan, jadi harus olahraga juga nih teman-teman nih. Ini nanti obat yang disediain ya, tetes mata, sama yang kedua neuremasil. Nanti kan banyak duduk nih, pegel. Atau yang ini banyak natap layar monitor, pasti matanya kering ya teman-teman ya. Harus Jadi di pakai sini tetes kita mata. ya di sini kita fair ya Pak, termasuk endorse merek juga ya Pak. Endorse jasa ini ya. Ya, berikutnya. Selanjutnya ini dari Kak Fani nih. Berarti tetap ya Pak, perkegiatan Latsar kita dipantau, dibimbing sama pendamping atau panitia Latsar. Maksimal nilai perkegiatannya ya Pak, atau gimana? Untuk nilai maksimal. Oke, dari lembaga diklatnya itu nanti ngoprak-ngoprak ya. Ngasih tahu teman-teman ini belum ngumpulin tugas, ini siapa aja yang sudah absen, ini mana yang belum, ini mana yang belum join di nanti ada yang petugasnya. Demikian juga nanti dari petugasnya juga meminta dalam satu angkatan itu ada kelompoknya, ada ketua kelompoknya. Nah, ketua kelompok ini tugasnya salah satunya juga memantau siapa yang belum login, siapa yang belum join gitu. Nanti kalau misalkan belum ngumpulin tugas, nanti panitianya ngasih tahu ketua kelompoknya, ini tolong atas nama ini ditelepon ya, belum ngumpulin tugas ini, seperti itu. Nanti ya kita sama-sama saling mengingatkan di situ, seperti itu. Jadi jangan khawatir, asal teman-teman mengikuti ya insya Allah bisa lolos. Ya selanjutnya ini Pak, dari Kak Citra lagi nih. Apakah username dan password yang salah dikarenakan SK CPNS belum terbit? Nah ini Enggak apakah ada? ngaruh. Karena kan kalau misalkan Mbak Citra itu sudah cek nih di aplikasi cek nih, misalnya di talent pool ya, sudah keluar, ya sudah keluar, karena kan yang ditarik database dari BKN. Sementara SKCPNS itu yang membuat Pemdanya, yang membuat Pemda, jadi nggak ada urusan seperti itu. Jadi harusnya bisa ya, meskipun SKCPNS-nya belum terbit, harusnya bisa. Selanjutnya ini minta rekomendasi aplikasi video ini Pak. Nah ini yang ringan katanya Pak. Yang ringan Mungkin itu saya pakainya Camtasia gitu. Itu lebih enak. Kalau film Ora biasanya itu nggak enaknya itu suka minta update. Kalau misalnya teman-teman bacakan, itu misalnya diblokir, nggak bisa ngedit seperti itu. Kalau saya pakai Camtasia. ya ini sudah habis ini Pak. Nah ini mungkin terkait MOOC juga
ada trofi dan lain sebagainya, itu mungkin di-share tipsnya juga, dijelaskan lagi di sini nanti mungkin seperti apa. Untuk trofi itu ya, trofi kan sekarang minimal 32 trofi ya. 32 trofi. Nanti satu kegiatan teman-teman nanti boleh minta akunmu enggak? Nanti Kan saya ya bisa. demokan di sini. Tapi nek nggak ada ini kan repot juga. Saya mau ngomong saya nggak punya akun gitu. Nanti kalau Tapi belum mulai ini ya, Pak, atau gimana? ya saya cicipin satu aja demo, nggak apa-apa. Oke, ini gambar truk. Oke, truk. Optimus Prime sepertinya ya, Pak. Oke, login. Nah, ini sudah masuk. Sudah masuk, nanti teman-teman klik profile. Nah, ini nggak bisa disensor nih. Ini klik, setelah profile sudah betul ya. Sudah betul, nanti klik My Course. Nah, klik My Course ini, nanti teman-teman di ini ya, dicentang. Ini jangan dilakuin dulu ya, yang penting ini ibaratnya buka segel ini. Ini saya kasih contoh satu aja. Satu. Ini centang ini, kemudian mulai akses materi. Nah, ini saya berikan dulu di sini ya, profile. Pastikan datanya sudah sesuai. Kemudian di sini, ayo penuhi sampai 32 trofi. Jadi kalau misalkan ada kata-kata ini, berarti teman-teman belum dapat trofi sama sekali, masih 0. Nah, kita kembali ke My Course. My Course ini sudah ada materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, 4, dan evaluasi akademik. Nah, bagaimana cara kita untuk dapat trofi? Ini cukup teman-teman klik video, ini diklik. Nah, kemudian ini kan silakan nanti di play seperti ini ya, di play. Kemudian setelah di play, klik selesai menonton. Nah, ini kan tadi abu-abu nih. Lihat videonya, ini berubah menjadi kuning. Ini berarti teman-teman sudah dapat 1 trofi. Kemudian diklik lagi. Ini kan masih abu-abu, lihat video, diklik. Kemudian di play. Setelah di play, kemudian teman-teman klik selesai menonton. Selesai menonton, lihat ini berubah menjadi, warnanya berubah menjadi kuning. Nah, setelah berubah menjadi kuning, kita pastikan dulu, ini kan berarti kita sudah membuka 2 video ya, berarti kita dapat 2 trofi. Apakah benar 2 trofi ini sudah masuk ke profil kita? Kita cek di profile. Nah, ini sudah gambarnya 2 trofi. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman dapat 5 trofi, nanti berubah menjadi bintang. Seperti itu. Nanti akan berubah. Nah, syaratnya nanti teman-teman ya, syaratnya teman-teman ikuti aja kayak gini. Diklik aja kayak gini, diklik, lihat video, agenda 1, kemudian download modul. Nah, download modul nanti diklik selesai review. Nah, nanti ini bentuknya menjadi kuning dan teman-teman dapat trofi. Nah, setelah dapat trofi ini paling setengah jam selesai lah, dapat 32 trofi ini. Setengah jam selesai. Nanti bisa klik evaluasi akademik. Seperti itu ya. Ada batasan harinya tidak itu ya, Pak? Nggak ada. Itu pokoknya teman-teman misalkan nih, wah males, lupa banyak kegiatan, sibuk ya, nanti teman-teman bisa kok sampai akhir latsar ya, sebelum distance learning nanti akan dioprak-oprak. Jadi sebelum distance learning, panitia pasti akan minta teman-teman sudah mengakses MOC-nya. Ya, jadi ini pengingat juga ya buat teman-teman jangan dilakukan dulu ini ya.
Iya, jangan dilakukan. Iya gampang lah ini bisa, saya yakin gampang. Ya, jadi ini memang sengaja buka perawan demi teman-teman semua. Ini buka segel ya teman-teman ya. Harusnya jangan. Kalau misalkan sekedar login nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah centang ini, nah, Pokoknya nggak rugi lah pokoknya di sini tuh. Semua kita nggak rugi kasih. kita obrol. Oke, ini Mas Aziz mau tanya kayaknya ini. Iya dari tadi sebenarnya. Ini tanya Pak Bas, tapi Oh kayaknya ya. kan mungkin di pertemuan berikutnya atau belakangan mungkin Pak Bas ya kalau masalah ide-ide judul latsar itu Pak ya. Ya belakangan aja Mas. Jadi sebelum sampai ke ini apa membuat rancangan, nah saya minta nih, saya kasih tugas buat teman-teman ya, nih 5 isu yang ada di kantornya teman-teman itu kayak apa. Nah, nanti setelah 5 isu saya kasih tugas, teman-teman kan tentunya di ini ya, saya minta ngisi ke Google Form. Nah, setelah nanti 5 isu ada, nanti saya akan meminta teman-teman menganalisis. Jadi ada tahapannya ya, Mas Aziz ya. Enggak langsung Iya. jebret, ini judul kamu ini, enggak. Kita edukasi lah teman-teman tahap-tahapannya seperti apa, biar lebih jelas. Dan kalau misalkan tahap-tahapannya itu teman-teman tahu, boyok nanti mau seminar, itu pasti kuat alasannya. Kenapa sih Mas Aziz bikin judul ini gitu? Oh ini Bu, karena di tempat kerja saya ini yang lebih membutuhkan ini berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan. Jadi bukan karena hanya semata-mata ini yang lebih penting itu enggak, karena memang ada analisanya. Dan analisa ini sudah saya konsultasikan ke mentor dan mentor sudah menyetujui. Jadi jawabannya seperti itu ya, bukan jawabannya berdasarkan anggapan atau pendapat teman-teman, tetapi sudah ada analisanya dan analisa itu sudah diterima oleh mentor. Seperti itu. Oh ya, berarti masih nunggu Pak ya, itu belakangan ya. Iya betul. Sudah ada. Nikmati aja Mas Aziz, nikmati prosesnya. Tapi untuk tugasnya hari ini kalau tidak salah ya Pak, tugas yang 5 isu itu ya. Oh bukan nanti di distance learning, karena nanti kalau nggak urut kasihan. Di distance Oh learning kan ya, siap. ada tugas-tugasnya lagi. Jadi nanti kasihan, biar yang MOC ini nanti saya kasihkan contoh latihan soalnya. Silakan nanti teman-teman nyoba ya. Nggak usah khawatir, ini kan mau nggak lolos nggak apa, maksudnya nggak nilainya jelek nggak apa-apa. Ini kan sekedar latihan. Nanti kalau misalkan sudah MOC beneran, teman-teman siapkan dengan matang. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Bas. Oke. Ya, jadi nanti untuk latihan ngerjain soalnya di Teachmin seperti itu ya Pak. Iya, nanti teman-teman mengerjakan latihan soal, buka aplikasi Teachmin-nya ya. Habis ini nanti akan saya buka latihan soalnya, silakan dicoba. Tapi biasanya Teachmin itu 1 kali aja ya. Mungkin nanti gini ya teman-teman ya, setiap minggu akan saya restart lagi. Jadi nanti teman-teman bisa nyoba lagi, minggu berikutnya bisa nyoba lagi. Jadi seminggu mungkin 1 kali. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman untuk pelajari, untuk belajar aja. Dan belum tentu keluar kok. Belum tentu keluar, kenapa? Karena bank soalnya banyak teman-teman, kayak SKB, seperti itu. Kemudian evaluasinya itu ada 50 soal. 50 soal. Paling nanti kalau misalkan teman-teman nyoba yang soal hampir mirip, paling berapa? Di bawah 5 soal lah. Ya berarti Pak terkait ini juga ada yang bertanya nih Mas Muhammad Salim ini terkait pengerjaan evaluasi akademik di MOC nanti ini bisa sambil searching nggak sih Pak di Google untuk cari bantu Bisa jawaban? sekali. Termasuk teman-teman gini, belajar kelompok. Satu, misalkan Mas Salim nih jadi kelinci percobaan, ngerjain dulu. Nanti ketika mengerjakan Mas Salim dicatat atau di screenshot, oh jawabannya ini. Kira-kira yang salah yang mana. Kemudian nanti teman berikutnya tinggal ngikuti aja. Tetapi teman berikutnya ketika nyoba, soalnya juga beda. Ada yang sama tetapi di bawah 5 soal. Seperti itu. Kalau mau minta bantuan juga bisa. Ini punya temannya, ini yang khusus materi
satu, ini materi agenda 2, ini agenda 3, ya bisa digabungkan kalau mau. Iya Pak, baik. Ini ada istirahat tidak ya Pak? Mohon maaf sebelumnya. Enggak, ini kan sampai jam 10 aja. Oh, Uh, begitu sampai ya. jam 10. Oh, saya pikir. Ya, karena kan tadi kan sudah saya berikan nih di YouTube-nya. Itu kan sudah saya jelaskan ya di materi sebelumnya bahwa untuk yang kelas Lacak ini ada asinkronus berupa video YouTube dan sinkronus berupa Zoom meeting. Kenapa saya buat seperti ini? Ini salah satunya biar teman-teman ini terbiasa dengan istilah-istilah seperti itu. Karena nanti ke depan ketika teman-teman Lacak itu sudah pakai metodenya itu sinkronus, asinkronus seperti itu. Sinkronus itu kita langsung antara saya dengan teman-teman bisa ngobrol secara langsung. Asinkronus itu melalui media, saya itu enggak tatap muka secara langsung dengan teman-teman. Seperti itu. Contohnya lewat YouTube. Jadi Begitu? langsung simulasi di sini ya Pak? Ya, berarti ini Mas Abdul Hanif nih, kita jawab aja ya. MOC siap. itu untuk semua jabatan dan golongan, itu sama. Se-Indonesia sama, jabatannya apa, golongannya apa, itu sama semua. Seperti itu. Kemudian Mas Antoni, SK belum keluar. NIP lagi. Itu sudah kita jawab ya, bahwasanya SK belum keluar itu nggak berpengaruh. Termasuk yang kemarin Mas Arif itu nyoba, saya minta nyoba untuk masuk ke MOOC, ketika cek NIP itu juga berhasil kok. Padahal SK-nya belum dicetak. Seperti itu, bisa. Seperti itu. Oke, berarti ditutup aja Mas Arif pertemuan hari ini. Ya baik, terima kasih Pak Bas. Ini harapannya teman-teman jangan jangan lelah ya, meskipun Ramadan ya, meskipun puasa, mungkin ada yang sambil rebahan nggak apa-apa, sambil duduk senderan juga nggak apa-apa, tapi jangan kelewatan ini, soalnya ilmunya ini teman-teman ini nggak akan sia-sia, nggak akan rugi. Harganya 150 ini mungkin teman-teman ada yang bilang mahal atau gimana, tapi sebenarnya itu murah banget karena kita semua kasih gitu ya, termasuk segel perawannya tadi punya saya. Dan dibimbing lah, terutama aktualisasinya ya. Insya Allah, Kendalanya besar. betul. Ya, karena utamanya di bagian bobot nilainya terbesar di aktualisasi. Itu nanti betul. materi-materi selanjutnya ditunggu saja semakin karena ini tahapannya sudah sesuai alur dan sudah sesuai tahapan latsar nanti. Jadi teman-teman akan terbiasa dan akan pasti insya Allah akan lancar seperti itu untuk menghadapi latsar CPNS. Itu saja dari kami ya. Terima kasih sekali yang sudah gabung ya di Zoom meeting kali ini, dan yang buat teman-teman yang belum bisa gabung pasti nanti kami berikan recordnya, dan terima kasih sekali lagi sudah berpartisipasi tanya jawab sebanyak ini. Jadi kami tidak akan lelah dan selanjutnya akan kami terus share materi-materi selanjutnya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.